Tahu aku lah ya, efek samping dari pertambangan nih tak berlaku baik. Tapi sebenarnya ada anggaran beda untuk pemulihan pertambangan itu. Dan anggaran dia nih sangat besar. Aku nih serius, Ce. Aku nih juga serius beda. Indonesia nih banyak utang. Dia tak ada duit lagi. Tapi kau tak pernah berpikir kan macam mana nasib nelayan-nelayan yang terdampak dari pertambangan pasir nih? Nanti pulau tuh dikuruk-kuruk hilang. Indonesia nih banyak pulau beda. Kepri aja ada 2.000 pulau. Kalau hilang 1-2 pulau pun tak apa-apa. Masih ada beberapa ribu pulau lagi. Yang penting Indonesia nih dapat duit, Singapura wilayahnya makin luas. Majulah Singapura. Terus nanti macam mana kalau jumlah pengangguran semakin meningkat, kemiskinan semakin meningkat, kriminal semakin meningkat? Kau nak tanggung jawab? Perusahaan tambang di Indonesia diklaim turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Timur diklaim telah membawa dampak positif terhadap kelestarian lingkungan di sekitar lokasi tambang. Tak hanya itu, hadirnya perusahaan tambang juga turut berkontribusi dalam setiap upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam sambutannya saat berkunjung ke area kerja PT Kideko Jaya Agung di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam sambutan tersebut, Akmal mengapresiasi kiprah perusahaan-perusahaan tambang yang telah konsisten memberikan dampak kepada lingkungan dan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Setahu aku lah ya, efek samping dari pertambangan nih tak berlaku baik dari lingkungan-lingkungan yang di sekitar dia. Soalnya kan kalau misalnya habis menambang nih langsung dibiarkan gitu aja. Tapi sebenarnya ada anggaran beda untuk pemulihan pertambangan itu. Dan anggaran dia nih sangat besar. Tapi sekarang nih yang terjadi, Ce, tak usah lah jauh-jauh. Kau tengoklah nih Pulau Bintan dekat tempat kita nih. Dari pertambangan boksit lah, tambang pasir lah, semua dibiarkan aja bolong-bolong. Jadi alam dekat Bintan nih semua rusak. Siapa yang nak tanggung jawab? Pemerintah ke orang-orang yang tambang tuh? Oh, kalau orang-orang tambang tuh udah berambus lama beda. Terus pemerintah dia nih pun udah ganti. Sekarang ini kan udah 20 tahun nih berhenti penambangan pasir, penambangan boksit. Sekarang nak dibuat lagi untuk dikirim ke Singapura. Pasir-pasir dari Pulau Bintan. Masyarakat Indonesia nih nak dapat duit dari mana lagi beda. Pemerintah Indonesia nih, pemerintah pusat Indonesia nih nak dapat duit dari mana beda. Pemerintah kita nih, dia nak berupaya untuk mendapat duit dari hasil menjual pasir nih lah beda. Tapi kan nelayan-nelayan yang hidup dekat sekitar pertambangan pasir nih kan akan kehilangan mata pencaharian dia, Ce. Tapi kan sekarang nih masalahnya beda. Pasir nih lah salah satu jalan, salah satu caranya beda. Kau mau bayar utang Indonesia? Tak mau kan? Jadi inilah caranya. Pasir kita nih kita jual ke Singapura. Biar Singapura nih semakin luas wilayahnya. Majulah Singapura. Di komentar sama Erwin Nerlani. FYI, kami dari Sumbawa Barat, NTB, karena adanya tambang aman merasakan luar biasa dampaknya. Jumlah lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja begitu banyak, dan dengan pendapatan yang alhamdulillah itu pun pekerjaan bukan hanya di NTB, tapi orang di seluruh provinsi Indonesia pasti ada. Terlepas dari konteks itu, tambang di Kalimantan, tapi saya rasa semua tambang yang ada pasti punya pengaruh besar terhadap kesejahteraan. Betul kan, beda. Pertambangan nih membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi macam nelayan-nelayan yang berdampak nih efek dari pertambangan pasir nih, dia nih juga dapat pekerjaan. Ce, aturan dekat Indonesia nih nak kerja dekat mana pun, nak pertambangan ke, nak apa ke, selalu mencari dengan kandidat yang muda-muda. Nelayan-nelayan yang dekat daerah Kepri ni, nelayan-nelayan tua kau dah makcik-makcik, paklong-paklong, loklong-loklong, mata dah rabun, sepet-sepet. Nah, tengok orang ni ha. Siapa nak pekerjakan? Oh, jadi maksud kau orang tua ni tak boleh kerja? Fikir dengan kepala kau ni. Kalau misalnya dikasih lah, misalnya orang tua ni pekerjaan yang layak, tak masalah. Ini semua kandidat semua anak muda. Habis tu nanti nak masukkan lagi tenaga kerja dari China, Jepang, Korea semua. Thailand lah segala macam tu. Ada kejadian tuh beda. Jadi di Kalimantan Barat nih ada warga Cina, dia nih mengeruk tambang emas yang ada dekat Kalimantan Barat. Kerugian negara nih mencapai sampai 1 triliun beda. Kalau dah sampai 1 triliun tu baru ketahuan, Ce. Ada kong kali kong di antara dua pihak atau oknum. Jadi macam mana nasib nelayan-nelayan yang ada di Kepri nih yang berdampak karena pertambangan pasir nih beda. Kan aku dah cakap tadi, nelayan-nelayan kita ni banyak orang-orang tua, jarang ada orang-orang muda. Kalau ada pertambangan laut tak boleh mancing, tak boleh cari ikan. Semua ikan
lari kalau misalnya ada pertambangan tuh. Jadi diorang nanti ini nak kerja apa beda? Nak makan dari mana? Engkau lah tuh, suruh pemerintah pusat jual pasir ke Singapura, jual lagi pasir ke Singapura. Kemana lagi ya semua? Aku tak pernah suruh beda pemerintah pusat nih jual pasir ke Singapura. Tapi aku setuju sama kebijakan pemerintah pusat untuk menjual pasir ke Singapura supaya wilayah Singapura nih lebih luas dan Indonesia nih dapat duit banyak untuk bayar utang. Majulah Singapura. Tapi kau tak pernah berpikir kan macam mana nasib nelayan-nelayan yang terdampak dari pertambangan pasir nih? Nanti pulau tuh dikuruk-kuruk hilang. Indonesia nih banyak pulau beda. Kepri aja ada 2.000 pulau. Kalau hilang 1-2 pulau pun tak apa-apa, masih ada beberapa ribu pulau lagi. Yang penting Indonesia nih dapat duit, Singapura wilayahnya makin luas. Majulah Singapura. Terus nanti macam mana kalau jumlah pengangguran semakin meningkat, kemiskinan semakin meningkat, kriminal semakin meningkat? Kau nak tanggung jawab? Kata Bagus Ari, cuma diklaim nyatanya banyak hutan adat dan lahan masyarakat yang diserobot dan diganti rugi minim. Makanya sekali-sekali main yang jauh biar tahu fakta di lapangan pertambangan itu seperti apa. Gua ingin lihat danau kolam atau bekas tambang dari citra satelit. Kalau digabungin luasnya kemungkinan melebihi luas negara Singapura kali ya. Betul kan kata aku, Ce? Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atas pertambangan ini atau akibat dari pertambangan ini hanya sedikit, Ce. Kau nak bagi duit gaji kau ada bergaji tak, Ce? Kata Ida Mawadah. Mohon info siapa yang udah disejahterakan. Kata Juang_S, kasih contoh yang konkret aja lah Pak. Contoh dampak positif kelestarian alam seperti apa? Mereka sudah melakukan apa dan di daerah mana? Oh, kalau kata si Lutfi FR, masyarakat pemilik perusahaan pertambangannya yang untung. Kata Kuswandi_Muh_Nasir Lira. Banyak kok Pak, bukan hanya itu dampaknya. Dampak kerusakan lingkungannya juga ada, dampak terhadap kesehatan juga ada, dampak ke bumi pun ada. Tapi dampak buruk. Di Malaysia, PHK ratusan pekerja di Malaysia. Induk usaha TikTok yakni ByteDance menyatakan telah melakukan pemecatan atau PHK terhadap ratusan karyawannya di Malaysia. Paman Free Malaysia Today melansir bahawa perusahaan tidak dapat memberikan angka pasti mengenai pekerjaan terdampak PHK sebab proses ketenagakerjaan lokal Malaysia juga terkait dengan ekosistem perseroan di seluruh dunia. Namun TikTok juga memperkirakan ratusan karyawannya akan terkena dampaknya di seluruh dunia. Jadi intinya karyawan TikTok yang di Malaysia ni ratusan yang dah kena PHK. TikTok yang sebesar itu aja perusahaannya, Ce, bisa rugi sampai mem-PHK ratusan karyawannya. Ini tambang, kalau bisa tambang nih langsung dimarakkan, semua nelayan yang ada di Indonesia bakal dirugikan. Tapi beda di Malaysia nih, walaupun TikTok nih bangkrut, di orang nih santai. Sebab ada Google, ada Apple, investasi juta-juta dolar kat sana. Sedangkan Indonesia nih tak ada. Indonesia nih tak ada investasi kat situ. Indonesia nih adanya pasir. Jadi bagus kita jual aja pasir ke Singapura. Biar Singapura nih wilayahnya makin luas. Majulah Singapura. Terus kalau misalnya orang Indonesia nih yang mau pergi kerja dekat Malaysia, dia nak kerja apa kalau TikTok ditutup? Terus kalau misalnya orang Indonesia yang mau kerja dekat Malaysia, dia orang ni dia sampai ke Malaysia nak kerja apa kalau TikTok ditutup? Orang Indonesia nih kalau nak kerja dekat Malaysia gampang aja beda. Tak payah kerja kat TikTok, Google atau nak kerja mana tuh Apple. Dia orang tinggal kerja aja kat kedai runcit, kedai sayur, kedai Aceh. Kedai Aceh tuh paling banyak dekat Malaysia. Dah tuh pencuci pinggan, pencuci kandang beruang. Janji halal, kirim duit ke Pulau Jawa, selesai. Dan mendatangkan devisa, bayar hutang negara, bangun IKN. Majulah Singapura. Tapi sekarang yang menjadi konsentrasi aku nih, Ce, orang-orang tua dan nelayan-nelayan. Kalau misalnya ada pertambangan, dia orang nih bukannya dapat apa-apa, tapi dapat efek buruknya aja. Pemerintah Indonesia ini kan selalu kasih bansos 1 tahun sekali beda. Bantuan sosial yang jumlahnya cuma 200.000 tuh sekali bansos. Dan itu cuma dilakukan setahun sekali. Kau nak makan apa? Emang sekali makan aja engkau selama hidup nih? 1 tahun tuh 365 hari. Bukan sehari. Beda. Orang miskin, orang pengangguran, orang tak ada suami itu dilindungi dengan pemerintah Indonesia. Apalagi sekejap lagi pemerintah Indonesia nih nak buat makan gratis setiap hari beda. Anggaran dia beda. 1 hari nih bisa sampai 1 triliun. Tapi kau sekarang ni tahu tak makanan gratis yang dibuat pemerintah tu untuk siapa? Untuk budak sekolah, bukan untuk orang tua. Jadi nelayan yang kena dampak dari pertambangan pasir tuh, pakcik tuh, dia nggak dapat makanan gratis beda. Tidak, orang budak-budak sekolah aja dari SD sampai SMA. Dan aku rasa pun tak semua sekolah dekat seluruh Indonesia yang dapat makan gratis tu. Indonesia ni luas. Kau je tadi cakap berapa ribu pulau yang ada dekat Indonesia ni.
Kepri aja ada 2000 pulau. Ada pulau belum tentu ada manusia beda. Habis gara-gara pulau tuh tak ada manusia, kau nak hilangkan pulau tuh. Kau keruk terus pasirnya ke Singapura. Majulah Singapura. Aku nih serius, Ce. Aku nih juga serius beda. Indonesia nih banyak utang. Dia nih tak ada duit lagi. Tahun 2025 nanti dia nih kena bayar utang bunga. Itu baru bunga dia beda. Belum duit utang dia yang sesungguhnya. Sampai 1000 triliun beda. Itu baru bunganya aja tuh beda. Tapi takkanlah hutang bunga tuh nak dibuat juga nih. Dijual nih semua pulau-pulau yang ada dekat Indonesia ke Singapura. Kan supaya Singapura nih beda, wilayahnya semakin luas. Majulah Singapura. Tapi Singapura tuh betul-betul bayar tak, Cek, kalau misalnya sampai pasirnya dekat Singapura? Soalnya kan banyak nih utangnya dari Singapura. Jangan cakap nanti kalau misalnya pasirnya sampai ke Singapura nanti dicakap potong bunga kemarin ternyata pasir Indonesia sampai ke Singapura baru potong bunga aja. Santai beda. Yang penting Singapura nih wilayahnya lebih luas. Majulah Singapura.